Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama yang menurut saya layak untuk kita pantau pergerakannya minggu depan adalah saham ASA. Saham ASA hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 3.370. ASA sebelumnya bergerak sangat uptrend, tapi dalam waktu 1 bulan terakhir ini mulai bergerak sideways dan terlihat memang kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 4.000. Jadi pada saat mendekati harga 4.000, ASA mulai gagal break dan mulai bergerak turun. Tapi saat ini jika kita lihat, ASA masih bertahan di atas harga 3.300. Yang sebelumnya juga bisa kita lihat merupakan support yang menahan penurunan dari saham ini. Jadi sebelumnya ASA sempat bergerak sideways dan selalu bertahan di atas harga 3.300. Setelah itu berhasil naik mendekati harga 4.000 dan saat ini turun kembali ke harga 3.300 dan masih bisa bertahan. Jadi secara tren untuk jangka pendek memang mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan untuk support di bawah harga 3.300 ada support di EMA 50 yang saat ini tepat di harga 3.150. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini memang sudah mengarah ke bawah. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% kemarin disertai distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat asing mulai masuk kembali melakukan akumulasi pada saham ASA. Salah satu minggu terakhir pada saat penurunan terus menerus asing terus keluar. Dan jika kita lihat historinya pada saat saham ASA mulai bergerak naik, asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Dan pada saat ASA mulai turun, asing mulai keluar. Jadi apabila asing terlihat mulai masuk kembali melakukan akumulasi, ada peluang ASA akan dibuat naik kembali. Karena itu menurut saya ASA masih bisa kita pantau. Pertama karena masih berada di support 3.300 sehingga masih ada potensi untuk rebound. Kedua sudah mulai ada akumulasi oleh asing. Jadi saya lihat ASA minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 3.500. Selama masih gagal break, ASA masih akan sideways. Dan selama masih bertahan di atas harga 3.300 masih aman, tapi apabila ternyata support ini terlewati, ASA berpotensi turun kembali menuju garis EMA 50 untuk mengetesnya. Jadi apabila teman-teman ingin entry, bisa swing trade, beli di sekitar daerah support. Apabila dekat resisten ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WG. WG hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 202. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya WG sempat turun lumayan dalam dan menyentuh garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 197. Dan hari Jumat kemarin WG terlihat berhasil rebound walaupun sempat turun di bawah garis EMA 150 dan EMA 50 dan sempat turun mendekati harga 190 di harga 192. Tapi pada saat penutupan masih terbentuk candle hijau. Jadi secara tren saat ini WG masih bergerak sideways dengan resisten saat ini masih di harga 210. Dan dari garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat ini masih akumulasi. Dan asing pun hari Jumat kemarin masih masuk melakukan akumulasi. Jadi selama 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham WG. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya WG masih berpotensi untuk bergerak sideways dan naik mencoba menembus resisten di harga 210. Jadi ingat, selama masih gagal break, WG masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Karena WG juga saat ini karena sideways bisa kita swing trade. Beli di sekitar daerah support di harga 197 sampai harga 200 dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 210. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Tapi untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saya akan menganalisa saham Tikim.
Tekim hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 8.625. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Tekim masih bergerak sideways. Setelah masih gagal naik menembus resisten di harga 9.000. Jadi setiap kali menyentuh harga 9.000 bisa kita lihat Tekim masih gagal break dan kemarin juga sempat turun menyentuh garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 8.400. Tapi hari Jumat kemarin Tekim masih bisa rebound dari daerah support ini. Jadi, sehingga secara tren Tekim sebenarnya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun 2 hari terakhir mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Tekim juga menarik untuk dipantau karena masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 9.000. Dan apabila harga 9.000 berhasil terlewati minggu depan, Tekim berpotensi untuk lanjut uptrend dengan target berikutnya di harga 10.000. Jadi Tekim juga sama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih oke. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham IMAS. Saham IMAS hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 1065. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini IMAS masih bergerak sideways. Dengan resisten jika kita lihat berada di harga 1100. Sedangkan untuk support saat ini berada tepat di harga 1000 atau di garis EMA 150-nya. Dan bisa kita perhatikan beberapa kali IMAS memang kesulitan untuk break dari harga 1100 ini. Karena memang saat ini harga 1100 lumayan kuat untuk saham IMAS. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hampir 4% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing pun bisa teman-teman lihat dalam 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham IMAS. Ini yang membuat dari awal Oktober IMAS mulai bergerak naik karena asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi selama asing belum keluar, menurut saya IMAS masih oke trennya dan sepertinya masih akan kuat bertahan di atas harga 1000. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham IMAS di bawah harga 1000, selama masih bertahan di atas harga 1000, IMAS masih bisa di hold. Tapi apabila memang tujuannya trading jangka pendek, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat gagal break di harga 1100. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support di harga 1000 untuk re-entry kembali. Dan jika kita perhatikan, apabila minggu depan IMAS berhasil naik menembus harga 1100, maka target berikutnya atau resisten berikutnya itu di harga 1200. Dan IMAS akan lanjut uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.